Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa zakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang definisi syirik, serta orang yang pertama kali membawa sesembahan berupa patung ke Jazirah Arab. Intinya syirik itu seburuk-buruk keburukan, sebesar-besar kesalahan, dan menjadi penyebab pelakunya kekal di dalam neraka bila mereka tidak bertaubat. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya kalau terbawa mati tidak ditobati nggak ada ampunan. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik, walaupun terbawa mati. Mungkin diampuni, mungkin. Apa semua orang yang dosanya selain syirik pasti diampuni? Tidak. Liman yasha. Bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa orang yang musyrik kepada Allah berarti dia telah mengada-adakan dosa yang sangat besar. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Iman, bab man mata la yusyriku billahi syai'a. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah wa man mata yusyriku billahi syai'a dakhalan nar. Siapa orang yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dia akan masuk surga. Dan siapa orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia pasti masuk ke dalam neraka. Inilah buruknya syirik dan buruknya efek dari syirik. Secara umum, secara garis besar dilihat dari kadar dan akibatnya, syirik dibagi dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Apa bedanya? Kalau syirik besar menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Kalau ada seorang muslim melakukan syirik besar, murtad. Adapun syirik kecil, pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Apa itu syirik besar? Batasan atau definisi dari syirik besar. Syirik besar itu adalah ittikhadul amdi ghairallah
min nabiyyin aw waliyin aw jamadin aw hayawanin niddan musawiyan lillah yuhibbuhu ka hubbih wa yakhafuhu wa yakhshahu ka khawfihi wa khasyatihi ila akhirih. Syirik besar adalah seorang hamba menjadikan tandingan yang disamakan dengan Allah. Dia mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah atau bahkan lebih. Dia takut kepada tandingan itu seperti takutnya kepada Allah bahkan lebih. Dia berharap kepada tandingan itu seperti berharap kepada Allah bahkan lebih. Baik tandingan itu adalah seorang nabi, baik masih hidup atau sudah mati. Seperti Nabi Uzair, seperti Nabi Isa, ataupun seorang wali atau benda-benda mati seperti batu ataupun pohon ataupun patung atau apapun, atau hewan. Adakah hewan yang disembah? Ada banyak. Ada sapi, ada kerbau, ada gajah, ada monyet. Banyak yang disembah. Jadi itu tandingan dicintai, menyamai kecintaan kepada Allah bahkan lebih, ditakuti lebih dari takutnya kepada Allah, diharapkan kebaikannya melebihi dari harapan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 165, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbuhum ka hubbillah. Di antara manusia ada orang yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Nah, aplikasinya ayat ini menunjukkan orang-orang musyrik di zaman dahulu, mereka tidak menyamakan sesembahan mereka dengan Allah dalam hal penciptaan, pengaturan alam jagat raya, menghidupkan atau mematikan. Tidak. Mereka tidak meyakini berhala yang mereka sembah itu bisa menciptakan. Tidak meyakini berhala yang mereka sembah itu mengatur alam, menghidupkan, mematikan. Tidak. Mereka meyakini yang menciptakan, yang memberi rezeki, mematikan, menghidupkan itu Allah. Kenapa disebut musyrik? Karena mereka menyamakan sesembahan dengan Allah dalam hal cinta dan takut. Kepada Allah mereka cinta dan menyembah. Tapi mereka pun cinta kepada berhala dan menyembah berhala. Kepada Allah mereka takut, tapi kepada berhala pun mereka takut. Bahkan mereka tidak menyembah berhala itu secara istiqlal, secara berdiri sendiri, tidak. Murni menyembah ini enggak. Tapi penyembahan kepada berhala tersebut sekedar wasilah perantara yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dan bisa menyelamatkan mereka dari murka Allah di akhirat karena syafaat sesembahannya ini. Kita tahu yang disembah kadang-kadang visualisasi dari orang soleh. Lata, Uzza itu orang-orang soleh zaman baheula. Lalu dibuat patungnya, lama-lama disembah. Dalam rangka apa menyembahnya? Agar bisa lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mereka berkata, la na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa.
Tidaklah kami menyembah patung-patung ini kecuali sekedar untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, syirik yang mereka lakukan hanya ketika sedang normal atau sedang senang bahagia. Sedang tidak ada masalah, sedang aman, sedang tidak terancam jiwanya, mereka syirik. Menyembah Allah, menyembah juga sesembahan mereka yang lain. Tapi ketika nyawanya terancam dalam kondisi yang krisis, mereka hanya berdoa kepada Allah saja. Tidak berdoa kepada sesembahan mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut 65, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Apabila mereka menumpang perahu di tengah lautan, lalu diterjang ombak, gelombang yang mengancam nyawanya, da'awullaha, mereka hanya beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, secara ikhlas dengan memurnikan ketundukan, ketaatan hanya kepada Allah. Berhala-berhala yang mereka biasa sembah di daratan diabaikan. Dalam kondisi syiddah, masyaqqah, terancam nyawanya, mereka memurnikan tauhid mereka dalam hal berdoa hanya kepada Allah. Doa mereka dikabul. Mereka minta, ya Allah selamatkan kami sampai ke daratan. Allah kabul. Falamma najjahum ilal barri. Ketika Allah menyelamatkan mereka ke daratan, idza hum yusyrikun, tiba-tiba mereka musyrik lagi. Jadi dalam kondisi aman musyrik, dalam kondisi kritis atau krisis, ketika nyawanya terancam, barulah mereka hanya berdoa kepada Allah. Makanya tak salah apabila para ulama, bukan satu dua ulama saja, yang menyatakan bahwa orang-orang musyrik zaman now, zaman kiwari, lebih pekat kemusyrikannya di zaman dibanding zaman dahulu. Kenapa? Karena orang-orang musyrik zaman dahulu dua alasan. Pertama tadi, meyakini Allah satu-satunya pencipta, pengatur alam yang menghidupkan dan mematikan. Mereka hanya menduakan Allah dalam hal ibadah, dalam hal mahabbah, cinta, khauf, roja dan yang sejenisnya. Kalau zaman sekarang ada yang meyakini bahwa di alam ini ada kekuatan lain yang bisa mempengaruhi nasib manusia. Di antara roh-roh orang yang sudah mati, karena mereka wali Allah yang soleh dekat dengan Allah, bisa mempengaruhi kehidupan orang yang masih hidup. Dimintailah mereka doanya di kuburannya, wahai mbah anu, wahai wali anu, beri lancarkan rezeki saya. Ada yang begitu? Ada. Zaman dahulu tidak begitu. Alasan kedua, orang zaman dahulu hanya musyrik ketika sedang aman, adapun ketika sedang terancam doanya hanya kepada Allah. Orang sekarang setelah terancam nyawanya, setelah diberikan azab berupa gempa, tsunami dan yang lain-lainnya, mereka tetap musyrik, minta kepada Nyi Roro Kidul, minta kepada penghuni gunung yang meletus, minta kepada penguasa hutan, macam-macam dalam kondisinya terancam. Makanya berkata muallif tentang bayanun anna al-musyriku zamanina
asyaddu syirkan minasyirkil awwalin. Bahwa orang-orang musyrik zaman kiwari lebih pekat perbuatan syiriknya daripada zaman dahulu dengan dua alasan. Alasan yang pertama asyirku fi syiddah war rakha. Bal fi syiddah adhafur rakha bima yaziduna min adadin dzabaih liwaliyin fi syiddah wa nahwi dzalik. Pertama, orang-orang zaman kiwari melakukan syirik baik dalam keadaan aman ataupun dalam keadaan terancam, bahkan dalam keadaan terancam lebih pekat syiriknya. Ketika diberi gempa, mereka memintanya kepada para jin yang menguasai tempat tersebut, melarungkan sesajian ke lautan, kemudian menyuguh para penghuni gunung berupa jin di sana yang meletus juga padahal mah kabur. Kalau nggak kabur mati juga mereka. Dan banyak lagi. Atau menyembelih untuk arwah-arwah yang sudah mati, meyakini gempa tersebut, meletusnya gunung tersebut karena marahnya sang penguasa tempat itu, bukan karena kekuasaan Allah. Ini alasan yang pertama. Makanya jalan keluarnya apa? Melarungkan sesajian, menyuguhkan sesajian, atau menyembelih sesembelihan untuk orang-orang yang sudah mati yang dianggap menjadi penyebab timbulnya bencana tersebut. Ini syirik yang pertama. Syirik yang kedua, i'tiqaduhum mutasarrifina ma'allahi fima la yaqdiru alaihi illahu wa itahum lima'budatihim kathiran min sifatir rububiyah hatta yaz'ama ba'duhum annal kauna la tataharrak fihi dharrah illa bi'idni fulan ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Kedua, keyakinan mereka ada kekuatan lain di alam ini, dalam hal yang sebenarnya enggak ada satupun makhluk yang mampu kecuali Allah. Seperti tadi, bahwa bencana ini akibat kelalaian kita dalam memuliakan penghuni tempat ini. Akhirnya penghuninya ngamuk, timbul gempa. Penghuninya ngamuk, timbul tsunami. Akibatnya apa? Akibatnya mereka melarungkan sesajian, menyuguhkan sesajian, menyembelih sesembelihan untuk makhluk-makhluk yang dianggap punya kekuatan tadi. Bahkan ada yang berkeyakinan tak ada satupun gerakan yang dilakukan oleh makhluk di alam ini walaupun sekecil debu kecuali dia bergerak seizin si fulan. Si fulan itu makhluk yang sudah mati. Maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka katakan dengan setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya. Yang disembah oleh orang-orang musyrik beragam. Ada yang disembah itu yang berakal, ada yang tidak berakal. Yang berakal contohnya malaikat, manusia, jin. Ada yang tidak berakal. Contohnya ya benda-benda mati. Yang berakal ada yang ridho disembah. Ada yang tidak ridho. Contoh yang berakal yang disembah itu para malaikat disembah oleh sebagian orang. Para nabi yang sudah wafat disembah, dianggap anak Allah. Ruh-ruh orang-orang yang sudah mati disembah. Jin-jin yang jahat disembah. Adapun malaikat dan para nabi pasti tidak ridho disembah. Marah mereka juga. Nabi kita Muhammad SAW jangankan disembah, dikultuskan sedikit saja marah.
Demikian juga nabi-nabi yang lain. Ada yang ridho disembah seperti bangsa jin yang kafir, ridho senang disembah. Dahulu seperti Fir'aun, seperti Raja Namrud, seperti raja yang berkuasa di Ashabul Kahfi, dan banyak lagi yang ridho bahkan memaksa rakyatnya untuk menyembah dirinya. Maka makhluk berakal yang disembah dan dia ridho disembah, serta benda-benda mati yang tidak berakal dan disembah, seluruhnya akan menjadi penghuni atau kayu bakar neraka Jahannam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya 98, Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian, hai orang-orang musyrik, beserta apa yang kalian sembah selain Allah, sesembahan-sembahan yang mereka sembah akan menjadi kayu neraka Jahannam, kalian akan memasukinya. Contoh benda iblis disembah, raja-raja yang disembah dan ridho disembah, kayu bakar neraka Jahannam. Patung-patung, pohon, batu, bulan dan matahari pun dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Karena mereka ada yang menyembahnya. Kalau ada yang bertanya apa dosanya batu, pohon, bulan, matahari, bintang yang disembah, kan mereka tidak minta ya. Mereka tidak minta disembah. Yang salah yang menyembahnya. Merekanya sujud kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Matahari, bulan, bintang bertasbih, kayu, pohon ataupun batu, patung bertasbih kepada Allah, semuanya. Mereka disembah lalu dimasukkan ke dalam neraka. Apa salah mereka? Dijawab oleh para ulama, itu kan nas Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, penjelasan para sahabat dan para ulama bahwa kayu bakar neraka terdiri dari batu-batu dan manusia. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam beberapa Al-Quran, di antaranya Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Takutlah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang kayu bakarnya batu-batu dan manusia. Salah satu batunya itu batu yang disembah. Lalu apa salah batu? Dia enggak minta disembah, tapi kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Kata Nabi SAW, pada hari kiamat, matahari, bulan digulung dengan tangan Allah Azza wa Jalla lalu dimasukkan ke dalam api neraka. Apa dosa mereka? Dijawab oleh para ulama, tidak ada dosa yang mereka lakukan. Lalu kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Bukan sebagai siksaan. Karena mereka benda mati nggak punya rasa, nggak merasakan. Tidak merasa tersiksa dengan itu. Tapi dimasukkannya sesembahan mereka ke dalam neraka sebagai siksa tambahan bagi para penyembahnya. Kalau di dunia sesembahan itu diagungkan, disakralkan, disucikan, dihormat, ternyata masuk ke dalam neraka bersama-sama mereka, secara psikis mereka shock. Secara psikis mereka merasa terhantam. Jadi tambahan kadar azab bagi para penyembahnya. Makanya Allah menyatakan innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Kalian dan apa saja yang kalian sembah selain Allah akan menjadi kayu bakar neraka. Kalian akan masuk bersama-sama ke dalamnya. Itu dua jenis sembahan. Pertama sembahan yang berakal dan dia ridho, dan sesembahan berupa benda mati.
Adapun sesembahan yang berakal tapi tidak ridho, para malaikat, Nabi Isa, Nabi Uzair tetap akan ditanya. Kenapa mereka menyembah kalian? Tetap. Tapi mereka punya alasan, punya apologi. Yang mereka sembah bukan kami, tapi jin yang menyamar sebagai kami. Itu kata para malaikat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, di dalam surah Saba 40 dan 41, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yauma yahsyuruhum jami'an. Pada hari ketika Allah mengumpulkan seluruh makhluk, semuanya. Tsumma yaqulu lil malaikah, lalu Allah berfirman kepada para malaikat, ahaula'i iyyakum kanu ya'budun? Merekakah orang-orang yang dahulu menyembah kalian, hai para malaikat? Apa jawab malaikat? Qalu, mereka menjawab, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Anta waliyuna min dunihim, engkaulah yang menjadi pelindung kami selain pelindung mereka. Bal kanu ya'budunal jinna, yang mereka sembah sebenarnya jin. Aktsaruhum bihi mu'minun, kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Jin ngaku kamilah malaikat, hayo sembah. Mereka percaya karena malaikat diyakini memiliki kekuatan yang dahsyat, dekat dengan Allah, malaikat disembah, padahal yang mereka sembah bukan malaikat tapi jin yang nyamar. Maka tak heran sekarang ada orang-orang yang mengklaim titisan malaikat lalu minta disembah. Jadi malaikat ditanya, mereka dulu menyembah kamu ya? Kata malaikat, tidak. Yang mereka sembah adalah jin. Berlepas diri. Dan termasuk Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, Allah bertanya nanti pada hari kiamat, ya Isa, apakah engkau dulu berkata kepada manusia, ittakhiduni wa ummi ilahaina min dunillah. Jadikan aku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah. Dulu bicara begitu enggak? Allah tahu bahwa Nabi Isa tidak bicara begitu. Tapi ini iqamatul hujjah di hadapan para penyembahnya. Apa jawab Nabi Isa? Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Tidaklah layak bagiku untuk mengatakan apa yang tidak pantas untuk aku katakan. In ana qultu faqad alimtah. Kalau aku dulu pernah mengatakannya, pasti engkau lebih tahu. Nabi Isa berlepas diri dari penyembahan orang-orang yang mengkultuskannya. Oleh karena itulah, kalau makhluk yang disembah tersebut tidak ridho, maka dia bukan berhala, dia bukan tauhid, dan dia tidak dimasukkan ke dalam neraka jahanam karena ketidakridhoannya. Makanya ketika para ulama mendefinisikan tauhid itu ada 5 maknanya. Ada dukun, ada iblis atau setan. Salah satunya adalah orang yang menghukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan. Salah satunya kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Segala sesuatu yang diibadati selain Allah dan dia ridho diibadati, dia ridho disembah, itu tauhid. Maka berhala-berhala adalah tauhid. Iblis ya pasti tauhid. Demikian juga jin-jin yang disembah dan mereka ridho bahkan senang, itu tauhid. Adapun makhluk yang disembah tapi tidak ridho seperti para malaikat, seperti Nabi Isa, Nabi Uzair,
Nabi Muhammad pun ada yang menyembahnya, mereka bukanlah tagut karena dipastikan mereka itu tidak ridho terhadap penyembahan orang lain terhadap dirinya. Nah, inilah penjelasan tentang jenis syirik yang pertama, yaitu syirik besar yang menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam, dan seluruh amal-amal baik yang pernah dilakukannya gugur, dihapus. Mungkin orang itu rajin menyembah Allah, rajin sholat, rajin tahajud, rajin saum sunnah, rajin zikir sampai ribuan kali, rajin infak dan sodakoh, rajin berdoa kepada Allah, pahalanya banyak, tapi sedikit mereka melakukan syirik besar, gugur, terhapus seluruh kebaikan yang pernah dilakukannya. Sebagaimana firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW, orang yang ibadahnya tidak ada yang menandinginya, mendekatinya pun tidak ada. Orang yang kebaikannya lebih luas daripada lautan. Orang yang kebaikannya tak ada yang menyamainya, bahkan mendekatinya. Orang yang seluruh dosa-dosanya itu sudah dijamin diampuni. Allah menyatakan, qad ghafarallahu lak ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosamu yang lalu ataupun yang akan datang. Tapi Allah mengancam, la in asyrakta la yahbatanna amalu. Kalau engkau, hai Muhammad, berbuat syirik, gugur, batal, terhapus seluruh amal baikmu semuanya. Padahal beliau orang yang terbanyak amal baiknya, pahalanya, amal solehnya, tapi sekali syirik terhapus. Apalagi kita yang kebaikannya nggak seberapa, lalu syiriknya umpamanya banyak, terhapus. Dan bila dia tidak tobat sebelum matinya, mati dalam keadaan syirik yang belum ditobati, tidak akan diampuni dosa syirik ini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini kalau terbawa mati. Kalau sebelum mati taubat, diampuni. Para sahabat dulu orang musyrik, lalu taubat masuk Islam, diampuni. Di antara kita, di antara saudara-saudara kita ada yang dulunya menyembah selain Allah, agamanya bukan Islam, lalu dapat hidayah jadi mu'allaf masuk Islam. Dosa syiriknya menyembah kepada selain Allahnya dahulu dihapus kalau taubat sebelum mati. Tapi kalau sebelum mati tidak taubat, syiriknya terbawa mati, seluruh kebaikannya terhapus dan dia tidak akan diampuni, kekal dalam neraka selama-lamanya. Bagaimana dosa selain syirik yang tidak ditobati masuk ke lubang kubur dengan membawa dosa-dosa besar? Apa akan diampuni? Ya, semuanya tidak. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa saja mereka? Oh, dijelaskan dalam ayat dan hadis-hadis lain. Orang yang memiliki banyak kebaikan, asal tidak musyrik, kebaikan itu tidak akan dihapus. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Apalagi infak dan sedekah. Inna sedekah tudfi'u ghadabar rahman. Sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah yang diakibatkan dari dosa-dosa kita. Sedekah itu menghapus dosa. Apalagi yang bisa menghapus dosa-dosa kita? Ngaji kayak gini. Selama ngaji, para malaikat mendoakan Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampuni mereka. Ya Allah, rahmati mereka. Tanpa kita sadari, tanpa kita dengar, malaikat terus mendoakan kita sehingga sadar tidak sadar, terasa tidak terasa. Selama kita duduk ngaji, gugur itu dosa-dosa.
Walaupun kita tidak tobat dari dosa-dosa tersebut. Apalagi yang bisa menghapus dosa? Musibah, penderitaan, kanyeri kaperi, fisik ataupun psikis, kelelahan, capaian. Semuanya itu menggugurkan dosa-dosa. Ma yusibul muslima min nasbin wala wasbin wala saqamin wala adhan wala huzn wala hammun. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim, baik kelelahan, kecapean, atau sakit penyakit, atau keresahan, risau, galau, resah, gelisah, apapun akibatnya, atau kesedihan. Hiburan nih bagi orang yang sering galau, sering sedih. Hatta syaukah yushakuha, sampai ada sebatang duri yang ngoet kepada kulitnya sampai baret. Illa kafarallahu bihi khatayahu. Tidaklah seorang muslim mengalami semua itu kecuali Allah akan hapuskan dosa-dosanya karena sebab-sebab tadi. Maka jangan terlalu stres kalau kita menderita. Fisik ataupun psikis, kita sedih, kita sakit hati, kita dongkol, ada yang memfitnah, ada yang menggibahi, ada yang menzalimi, ada yang menipu. Wah, sakit hati. Jangan terlalu stres, itu ada untungnya. Apa untungnya? Dosa kita gugur. Apa selain dosa gugur? Doa kita ketika kita menderita, apapun penyebab penderita itu makbul loh. Didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu musibah. Orang kena musibah, posisi dia itu jauh lebih baik daripada yang tidak kena musibah. Salah satu penyebabnya doanya didengar dan dikabul. Lihat orang musyrik tadi. Musyrik tuh di daratan, ke lautan dapat musibah, terancam nyawanya oleh gelombang, ya, doa kepada Allah agar selamat, dikabul, selamat. Itu orang musyrik. Bayangkan kalau seorang mukmin, walaupun banyak dosa, dosanya lebih gede mana orang mukmin yang biasa dengan orang musyrik? Orang mukmin lebih kecil dosanya, orang musyrik lebih gede dosanya. Itu aja dikabul. Penderitaan menguntungkan loh. Dan banyak lagi keuntungan lainnya. Oleh karena itu tak heran para sahabat, para ulama ketika diberi pilihan mending menderita, mending tidak, mereka lebih memilih menderita. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hal ukhbirukum bi imra'ati min ahli jannah. Mau enggak kalian aku tunjukkan seorang wanita calon penghuni surga? Hadhil mar'atus sauda. Tuh ada wanita yang hitam itu. Saat itu Nabi SAW sudah wafat. Tuh wanita yang hitam itu calon ahli surga tuh. Kanat ta'ti ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, inni asra wa inni atakashaf fad'ullaha li ayyashfiyani." Wahai Rasulullah, aku punya penyakit sora. Sora itu dijelaskan oleh para ulama sering kesurupan atau epilepsi. Gejalanya kan samanya, kejang-kejang begitu. Dan kalau aku kambuh, auratku suka terbuka. Doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku. Doakan agar saya sembuh. Sebelum dipenuhi, Nabi SAW memberikan dua pilihan. In syi'ti sabarti walakil jannah.
Wa in syi'ti da'allaha ayyashfiyaki. Kalau kamu mau, kamu sabar dengan penyakitmu, bagimu surga. Sabar dengan penyakit itu surga Allah. Tapi kalau kamu mau, aku akan doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Tapi ini mah gak ada jaminan surga. Kalau semua gak ada jaminan surga. Cing, mana yang kau pilih? Ini atau itu? Cingnya cing bahasa Sunda. Bukan bahasa Betawi. Cing itu apa ya? Coba, mana yang kamu pilih? Apa kata wanita itu? Asbiru ya Rasulullah, saya pilih sabar. Milih berpenyakit dan bisa sabar di sana. Daripada sembuh. Sembuh sehat tapi nggak ada jaminan surga. Mending penyakitan tapi sabar surga. Tapi doakan kepada Allah agar apabila saya kambuh, aurat saya tidak terbuka. Didoakan oleh Nabi SAW. Sejak saat itu ketika dia kambuh penyakitnya, auratnya tetap tertutup, tidak terbuka. Coba lihat. Orang ini lebih memilih sakit daripada sembuh. Karena tahu keuntungan dari penyakit. Ketika seorang sahabat mendengar Nabi SAW menyatakan bahwa sakit itu bisa menggugurkan dosa, dia berdoa, ya Allah sakitkan saya seumur hidup. Tapi jangan sampai sakit saya ini menghalangi saya dari 3 hal. Pertama dari salat berjamaah di masjid. Kedua dari jihad fisabilillah. Ketiga dari haji. Dikabul tuh doanya. Sejak saat itu badannya panas. Sampai orang yang ada di dekatnya merasakan hawa panasnya. Sampai matinya. Tapi 3 hal yang tadi dia sebutkan tidak pernah terhalangi. Kalau sholat dia selalu di awal waktu berjamaah di masjid walaupun sakit meriang badannya. Kalau ada panggilan jihad dia selalu terdepan. Kalau haji dia selalu berangkat. Gitu tuh. Inilah keuntungan dari apa? Dari orang yang sedang menderita. Jangan terlalu stres karena kita menderita. Karena kita dihina orang, dicaci orang, dimaki orang, dipojokkan orang, ditipu, mengalami kerugian uang, mungkin jutaan, mungkin puluhan, ratusan juta. Jangan terlalu stres, itu menggugurkan dosa kita dan doa kita itu dikabul oleh Allah ketika itu. Inilah jenis-jenis syirik besar. Sekarang syirik kecil. Apa definisi atau batasan dari syirik kecil? Syirik kecil adalah perbuatan syirik yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia tetap muslim tapi muslim yang berdosa besar. Walaupun tidak murtad dosanya gede loh. Apa sajakah contoh-contoh syirik kecil? Pertama adalah riya. Dan yang sekembaran dengannya seperti sum'ah. Kalau riya ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar. Tapi dua-duanya tujuannya sama, ingin memperoleh pujian, sanjungan atau apresiasi dari amalnya. Kalau umpamanya ingin dilihat, riya contohnya bagi-bagi sedekah dengan niat ingin dipuji. Kita sholat dengan niat ingin dipuji. Kalau sum'ah contohnya tidak terlihat tapi terdengar. Seperti membaca Al-Quran di rumah. Nggak ada orang yang lihat. Tapi kita tahu di luar ada banyak orang yang lagi nongkrong, kita keraskan bacaan Quran kita, terdengar. Dalam rangka agar orang memuji kita sebagai rajin baca Al-Quran. Oh, bacaannya bagus, dipuji. Itu sum'ah. Zikir keras-keras. Datang ke masjid, ambil speaker,
Zikir keras-keras. Untuk apa? Agar orang-orang tahu dia ahli zikir. Itu sum'ah. Kelihatan orangnya? Tidak. Itu sum'ah namanya. Nah, itu termasuk jenis syirik kecil. Apa sebabnya dia disebut sebagai syirik kecil? Karena dia meniatkan amalannya tersebut sebagian untuk memperoleh pahala dari Allah, sebagian untuk memperoleh balasan dari orang. Dari sama makhluk diduakan niatnya. Kalau menyembah Allah, menyembah selain Allah kan syirik besar berupa perbuatan nyata. Tapi kalau amalannya amalan yang Allah syariatkan, tapi yang dibagi dua niatnya. 99% untuk meraih ridho pahala dari Allah. 1% untuk memperoleh pujian manusia. Diduakan. Walaupun dengan persentase yang lebih besar ke Allah. Tetap menduakan Allah. Ada unsur riaknya 1%. Maka orang yang menduakan Allah dalam hal niat, Allah sebut dengan sebutan syirik. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam salah satu hadis yang derajatnya hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Shaghir. Beliau bersabda, "Idza jama'a Allahul awwalina wal akhirin li yaumin la raiba fihi nada munadin. Man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi falyatlub thawabah min indi ghairillahi azza wa jalla. Fa inna Allaha agna syuraka anisyirki." Ketika Allah mengumpulkan seluruh makhluk dari awal sampai akhir di hari yang tidak diragukan lagi, hari itu pasti akan datang. Hari kiamat. Ada yang menyeru, siapa yang menyekutukan Allah dalam mengamalkan amalan yang Allah syariatkan. Amalannya Allah syariatkan, mungkin sholat, mungkin saum, mungkin haji atau umroh. Haji umroh itu ibadah yang paling rentan dengan riya. Sebelum umrohnya dilakukan, sebelum hajinya dilakukan, riyanya sudah didahulukan tuh. Ketika daftar haji, ceklek, dipoto ya. Diposting di media sosial. Doakan teman-teman saya lagi daftar haji, semoga mabrur ya. Ada yang begitu? Ada. Ketika ada latihan manasik haji, ceklek, bahkan videonya di-upload di media sosial. Lagi latihan manasik haji, biar bener hajinya. Doakan teman-teman ya. Hajinya sudah belum? Belum. Riyanya sudah didahulukan. Apalagi sudah berangkat. Di bandara saja ketika ngumpul ada semacam penjelasan dari travel, dari pembimbing, di-upload. Ketika di pesawat, ceklek, sebentar lagi take off. Doakan biar selamat, biar tidak ada turbulensi ya. Apalagi di depan Ka'bah. Lewat orang, tolong foto, saya lagi berdoa. Di jebeu-jebeu itu ekspresinya juga. Berdoa apa tidak? Tidak berdoa. Ceklek, di-upload. Habis itu pahala dari umroh, dari haji itu. Sangat riskan tuh. Ya. Siapa orang yang mengamalkan amalan yang Allah syariatkan, tapi dia disebut asyraka fi amalihi. Dia menyekutukan Allah dalam amalnya, dalam hal niat. Falyatlub thawahu min indi ghairillah.
Coba kamu minta pahala balasan dari selain Allah, dari orang-orang yang dahulu, kamu harapkan pujiannya, pergi sana. Minta balasan dari mereka. Fa innallaha aghna syuraka 'anil syirki. Karena Allah sangat tidak membutuhkan sekutu dalam peribadatan. Dalam hadis lain yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Azza wa Jalla berfirman, hadis ini sahih, ana aghna syurakai 'anil syirki. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan saingan, tidak membutuhkan tandingan, tidak membutuhkan sekutu. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan, amalannya disyariatkan, dia menyekutukan aku dalam hal niat dalam amalannya, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya. Disebut perbuatan syiriknya tuh. Jadi riya adalah syirik, dan riya itu dosanya lebih besar daripada dosa maksiat. Jangan tertipu dengan istilah syirik kecil. Ini kan syirik kecil, jadi ya dianggap dosanya kecil. Enggak, dosanya lebih besar. Sekecil-kecil dosa syirik lebih besar daripada dosa selain syirik, walaupun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan orang yang syirik kecil riya ini rata-rata menghinggapi orang yang kemampuan dan amalnya di atas rata-rata. Kalau amalnya biasa-biasa, apalagi jelek amalnya, apa yang dibanggakan, ya enggak? Tapi orang yang lebih dalam hal amal, dalam hal kemampuan, itu yang riskan terkena. Dan mereka menjadi penyebab pertama kali api neraka dinyalakan. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah thalatha." Manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat ada 3 golongan manusia. 3 ini orang-orang hebat, bukan orang biasa. Pertama, orang yang berjihad di jalan Allah, sampai mati syahid di sana. Mujahid ini bukan orang biasa. Gak semua orang siap jihad. Ini siap jihad, siap mati, dan betul mati dia di medan juang. Demi apa? Membela Islam. Dipanggil oleh Allah pada hari kiamat. Ditanya, limadza qutilta? Bagaimana kamu terbunuh? Dia menjawab, qataltu fi sabilik hatta qutil. Aku berjuang, berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Qatalta li ayyuqala annaka jari faqad qila dzalik. Kamu betul berperang, tapi perangmu itu agar kamu disebut orang hebat, orang pemberani, orang jagoan, pahlawan. Dan sebutan itu, pujian itu telah orang-orang katakan kepadamu. Akhirnya orang itu diseret, kedua kakinya, wajahnya diseret di tanah, beleber, dilemparkan ke dalam api neraka. Dia ke neraka bukan karena jihadnya. Jihadnya bagus. Tapi karena apa? Karena riya di dalam jihad. Karena riya. Kedua, dipanggil. Ini orang hebat juga. Dalam arti di atas rata-rata orang umum. Orang ini ulama. Orang ini ustadz. Orang ini kiai, orang ini dai, orang ini mubaligh, orang ini penceramah. Apa kerjaannya sehari-hari? Belajar, mengajar, belajar, mengajar, belajar, mengajar. Ada waktu lain. Hebat enggak orang? Hebat. Efek dari kegiatannya belajar, mengajar pasti buncit dia. Burete. Kenapa? Duduk terus. Nggak ada yang belajar mengajar sambil lari-lari, Allah, sambil angkat beban. Nggak ada sambil sit up. Nggak ada.
Makanya jangan terlalu nyinyir kepada orang yang buncit. Apologi. Terutama kalau melihat para ulama, para ustadz, para dai rata-rata buncit memang begitu. Kalau ada dai sterek, six packs, dicurigai kerjanya sehari-hari apa? Olahraga yang seperti itu mungkin 4 jam sehari itu ya. Kapan belajarnya, kapan mengajarnya gitu. Nah, dipanggil oleh Allah pada hari kiamat. Aku telah berikan nikmat yang banyak kepadamu. Apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Orang ini menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, selama hidup aku belajar ilmu dan aku ajarkan dan membaca Al-Quran karena engkau. Jadi kerjanya belajar, mengajar, baca Quran. Belajar, mengajar, baca Quran. Begitu. Apa kata Allah? Kadzab, tak bohong. Kamu dusta kamu. Ta'allamta li ayyu qala annaka 'alim wa qara'ta al-Qur'an li ayyu qala annaka qari' faqad qila dzalik. Kamu betul belajar dulu sehingga menjadi orang alim, tapi kamu belajar dengan niat agar kamu disebut dai kondang, ustadz sejuta ummahat, mubaligh terkenal, penceramah beken dan seterusnya, dan pujian itu sudah orang-orang tujukan kepadamu. Salah niat belajar ingin keuntungan duniawi, dipuji orang. Akhirnya orang itu diseret juga beleweng. Kalau tadi belewer, kalau sekarang beleweng. Apa bedanya? Sama sih artinya, hanya R ini ang gitu aja, ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Semoga ustadz-ustadz kita Allah selamatkan dari riya ya. Ketiga, hartawan dermawan. Hartanya habis. Ada bangun masjid disumbang. Ada bangun pondok pesantren disumbang. Ada bencana. Nah, kemarin kan bencana gempa di Cianjur. Masih ada gempanya? Masih sedikit-sedikit. Efek gempa kemarin gimana? Banyak bangunan hancur. Yang tidak hancur ya harus dihancurkan. Kalau enggak nanti menimpa orang. Dihancurkan rata. Mereka tinggal di tenda. Tendanya memprihatinkan. Saya sempat masuk jam 8, jam 9 pagi. Pengap. Padahal di udara, di luar udara seger. Masuk nggak ada sirkulasi. Satu tenda dihuni oleh 12 kakak. WC-nya darurat di luar. Siapa? Mereka nggak bisa bekerja. Semuanya sibuk, nggak bisa mencari nafkah. Apa yang harus? Mereka orang yang berhak meminta-minta. Berhak, tidak tercela meminta-minta dalam kondisi seperti itu. Maka tanggung jawab mereka ya kita-kita. Suplai kebutuhannya. Sekarang relawan kita masih di sana mungkin berkisar kita canangkan 6 bulan kemudian untuk recovery mentalnya yang terutama dikuatkan. Kita ada kajian-kajian di sana, pengajian-pengajian. Kalau sembako terus setiap hari sehari 3 kali apa yang mereka minta dikasih gitu. Jangan cuek ikhwah, coba perhatikan ke sana. Rogoh saku kita salurkan ke mereka ya. Yayasan kita menampung masih. Jangan cek. Mereka orang yang sangat butuh pertolongan kita. Nah, ada orang hartawan dermawan. Habis hartanya untuk kepentingan umum umat fisabilillah. Dipanggil. Allah menyatakan, aku telah berikan banyak harta kepadamu. Apa yang kamu lakukan dengan harta ini? Dia menjawab, ya Allah, tak ada satupun momen yang engkau suka untuk berinfak di momen itu kecuali aku infak sampai habis. Apa kata Allah? Bohong kamu. Kadzabta. Tasaddaqta li ayyu qala annaka jawad faqad qila dzalik. Kamu memang sedekah, tapi sedekahmu engkau niatkan agar engkau disebut orang dermawan, orang baik, dan pujian itu telah orang tujukan kepadamu. Masuklah lagi ke dalam neraka.
Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah? Wahai Abu Hurairah, merekalah 3 orang yang api neraka pertama kali dinyalakan karena mereka. Mujahid, ulama, orang yang dermawan. 3 orang hebat. Kenapa mereka masuk neraka? Bukan karena amalnya. Amalnya bagus. Jihad bagus. Dakwah, belajar ilmu bagus. Dermawan bagus. Tapi karena apa? Riya dalam amal. Jangan disimpulkan, oh Ustadz melarang jihad, melarang belajar ilmu, melarang sedekah. Kesimpulan yang ngaco itu. Yang dilarang bukan jihadnya, bukan dakwah, belajar ilmu, bukan dermawan. Yang dilarang apa? Riya di dalam amalan itu. Kan gitu ya. Oleh karena itulah maka riya ini sesuatu yang merusak kita. Merusak dunia kita sampai ke akhirat kita. Dan ini salah satu di antara contoh syirik kecil. Bentuk syirik kecil ini sering dilakukan oleh kaum muslimin karena ketidaktahuan. Mungkin di antara yang hadir juga, bahkan saya mendengar masih viral di YouTube juga. Ustadz melanggar ini, melakukan syirik kecil ini. Orang yang dianggap ustadz, minimalnya dianggap ustadz. Apa bentuk riya yang kedua ini? Penjelasannya hari Jumat yang akan datang. Sekarang sudah habis waktunya. Tinggal tersisa untuk bertanya jawab. Dan khusus hari Jumat, tanya jawab hanya untuk pendengar dan pemirsa radio dan Roja TV. Kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi dipersilahkan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan. Baik Ustaz, pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan WhatsApp dari hamba Allah di Bekasi. Ingin bertanya Ustaz, apakah termasuk riya apabila membagi-bagikan uang pada anak yatim dengan cara membuat pengumuman agar berkumpul di satu tempat misalnya? Mohon pencerahannya Ustaz, jazakallahu khairan. Iya, wa jazakallahu khairan. Riya tidak dilihat dari cara beramal. Kalau seseorang umpamanya bermaksud membagi-bagi sumbangan uang, makanan, pakaian kepada anak-anak yatim. Teknisnya dengan cara dikumpulkan anak yatim di suatu tempat. Dan pengumpulan itu dilakukan karena itu satu-satunya cara. Kita tidak tahu anak yatim ini siapa aja, di mana saja. Dengan diumumkan, mereka mendengar lalu datang di tempat dan waktu yang sudah ditentukan, lalu dibagi-bagi. Kalau hanya itu, tidak dihukumi ikhlas atau riya. Cara seperti itu boleh? Boleh. Ikhlas atau riyanya itu tergantung niat. Kalau dia mengumumkan itu agar semua orang tahu dan memuji dia bahwa dia dermawan, iya riya. Tapi kalau dia melakukan itu tidak mengharapkan pujian dan sanjungan orang, dia tetap ikhlas karena Allah. Dan cara itu dilakukan karena itulah satu-satunya cara. Kalau umpamanya menyelidiki siapa anak yatim di mana saja susah. Kalau toh ketemu cuma 1-2 orang. Tapi dengan diumumkan di media sosial, dengan mengatakan alhamdulillah saya ada rezeki dan saya ingin bagi kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim. Tapi saya tidak tahu siapa dan di mana mereka. Bagi yang merasa yatim dengan kriteria ini, usia begini gitu ya, tidak punya ayah dan ibu, silakan datang di hari anu, di tempat anu. Hanya itu cara yang paling efektif, paling efisien. Dengan cara seperti itu orang semua membaca, lalu diberitahukan ke anak-anak yatim, lalu berdatangan. Niat orang tadi lillahi ta'ala. Sama sekali nggak ingin ada pujian.
Ada yang memuji tidak bangga, ada yang mencela tidak kecewa. Mungkin ada yang mencela, dasar ria, kan gitu ya di komen statusnya itu. Mungkin ada. Ngaji kayak gini aja komen miring selalu ada. Nah, itulah orang-orang munafik yang apabila melihat orang mukmin melakukan ibadah yang hebat disebut ria. Kalau ada orang yang melakukan infak sodakoh yang nilainya kecil disebut cuma segitu, dihina. Ibadah yang kecil, kebaikan kecil dihina, direndahkan. Ibadah yang besar dituduh ria. Orang munafik mah nggak ada benernya dalam pandangan mereka. Apa yang dilakukan orang mukmin nggak ada benernya di kalangan orang munafik. Kalau mereka mencela, tersenyum saja. Bener nih. Kalau mereka memuji kita malah tanda tanya. Masa orang munafik, apalagi orang kafir memuji kita, harus tanda tanya. Jadi dipuji tidak bangga, dicela tidak kecewa. Karena yang kita inginkan bukan apresiasi, penilaian, balasan dari manusia. Yang kita harapkan hanya penilaian, apresiasi, pujian, balasan dari Allah. Itu saja. Maka sekali lagi cara seperti tadi legal, halal, boleh. Ria atau ikhlasnya tergantung tujuan dia. Kenapa dia menyantuni anak yatim dengan cara seperti itu? Kalau tujuannya agar orang banyak memujinya, ya itu ria. Kalau tujuannya ini cara yang paling efektif untuk mengumpulkan anak yatim, tidak ada cara lain yang lebih bagus, maka tidak apa-apa ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Allahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita coba angkat pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan. Iya. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dari Lombok NTB. Baik, silakan Ibu. Apakah boleh kita berselawat dengan cara yang agak cepat sedikit Pak Ustaz, atau pelan-pelan tapi kita mencari ridho Allah? Itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik. Apakah sholawat boleh keras-keras atau pelan-pelan dengan mengharapkan ridho Allah Azza wa Jalla? Ya, pertama, sholawat itu amal soleh yang bagus. Melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah Allah. Kita harus bersolawat kepada Nabi SAW. Kapan? Sesering mungkin, terutama malam Jumat, hari Jumat. Ya, itu ibadah agung. Kedua, boleh nggak keras? Hukum asal boleh, ya, selama tidak menimbulkan madarat. Madaratnya apa? Mengganggu orang yang sholat, mengganggu orang yang sedang baca Quran, mengganggu orang yang sedang belajar besok mau ujian, mengganggu orang yang sakit yang butuh istirahat. Kalau itu dilakukan mengganggu dosa. Salawatnya sunnah, mengganggu orang haram, maka tidak boleh. Harus mendahulukan tidak mengganggu orang. Kecuali kalau nggak ada siapa-siapa yang terganggu, bagus salawat. Boleh nggak zikir dan sholawat keras di samping orang yang sholat? Ya tidak boleh. Ada yang menyatakan tidak boleh itu kalau urusan dunia. Kalau zikir boleh. Keras-keras di pinggir orang yang sholat. Kenapa? Logika alasannya. Dan logikanya tidak logis. Karena orang yang sholat sedang baca zikir, kita di sampingnya sedang baca zikir dengan zikir klop. Ya enggak lah, zikirnya berbeda. Kita baca Fatihah, dia baca Quran.
Kita hafal ayat yang dibaca oleh orang itu dalam sholat. Keganggu enggak? Keganggu. Kata siapa kalau zikir keras boleh walaupun mengganggu sholat? Mana ayatnya, mana dalil? Dalil yang ada haram. Nabi SAW melihat ada sahabat masing-masing sholat sunat, mengeraskan bacaan masing-masing saling mengganggu. Kata Nabi SAW, La tajhar ba'dukum ba'da bil qira'ah. Jangan sebagian kalian saling mengeraskan suara bacaan kalian terhadap yang lain. Enggak boleh saling mengganggu. Coba umpamanya tahajud, masing-masing di kiri ada orang, di kanan ada orang, terbalik. Di kanan ada orang, di kiri ada orang tahajud. Kita di sini tahajudnya masing-masing baca Fatihah dan surat tiga-tiganya keras. Saling mengganggu tidak? Saling mengganggu. Boleh? Ya tidak boleh. Tapi kan itu zikir, ini zikir, kita zikir klop. Walaupun sama-sama zikir kan isi zikirnya sama apa beda? Beda. Dia berjamaah aja sekalian umpamanya. Tapi kasus ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Nabi melarang. La tajhar ba'dukum ba'da bil qira'ah. Janganlah sebagian kalian saling mengganggu sebagian yang lain dengan bacaan. Ini hadis yang melarang mengganggu orang lain yang sedang sholat walaupun kita ya sholat. Dikeraskan bacaan. Mengganggu orang lain yang sama-sama sholat tidak boleh, dilarang oleh Nabi SAW. Apalagi yang tidak sholat, baca Quran di samping baca sholawat, baca pujian gitu ya. Di sampingnya ada yang sholat, mengganggu. Terganggu? Ya pasti terganggu. Kan sama-sama zikir, zikirnya beda. Ayat yang dibaca beda, zikir yang dibaca beda, bagaimana tidak mengganggu? Jadi tidak boleh walaupun sama-sama zikir. Kita zikir, yang sholat zikir, dikeraskan zikir kita, mengganggu orang yang sholat, tidak boleh. Kita baca Quran, zikir, di hadapan, di pinggir orang yang sholat, mengganggu dia, ya tidak boleh ya. Jadi kalau sholawat kita yang keras tidak mengganggu orang, silakan. Dan sholawat kita yang keras tidak diniatkan untuk ria-ria agar dipuji wa ahli sholawatan, ikhlas karena Allah, maka boleh. Jadi dua syaratnya, pertama tidak ingin dipuji orang, yang kedua tidak mengganggu orang, baik mengganggu yang sedang sholat, yang sedang baca Quran, yang sedang berdoa, yang sedang sakit, yang sedang belajar besok mau ujian. Maka silakan kalau tidak mengganggu. Kalau dikira-kira mengganggu, maka lakukanlah zikir, baca Quran, sholawat hanya terdengar oleh diri kita saja untuk menjaga keikhlasan dan menjaga agar tidak mengganggu orang ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya Adyar, silakan. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz melalui pesan WhatsApp kembali dari hamba Allah dan tidak disebutkan. Ingin bertanya Ustaz, apakah termasuk syirik Ustaz jika menjadikan mimpi sebagai petunjuk? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, boleh nggak mimpi dijadikan sebagai petunjuk? Apakah itu syirik? Tentu saja tidak syirik. Sebab tidak ada unsur berdoa atau beribadah kepada selain Allah. Bolehkah mimpi dijadikan petunjuk? Ya, banyak riwayat ada beberapa sahabat yang bermimpi kemudian itu menjadi petunjuk baginya. Kadang-kadang mimpi orang yang soleh adalah benar. Kalau kitanya soleh lalu mimpi, ya bisa kadang-kadang menjadi petunjuk. Tapi kalau umpamanya kitanya orang durhaka, ahli maksiat, lalu mimpi, setiap mimpi jadi petunjuk, ya keliru. Jadi mimpi yang benar salah satu di antara 60 kenabian. Ya, kalau itu mimpi orang yang soleh.
Adapun kalau umpamanya orang setiap mimpi dipastikan itu petunjuk, maka keliru, ya, salah. Tidak harus dijadikan sebagai petunjuk dari setiap mimpi yang kita lakukan, yang kita alami, ya. Cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita berjumpa kembali melanjutkan kajian kitab ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.